slide berikutnya. Nah, itu yang di garis-garis kuning. Kalau Anda perhatikan, itu yang kolom madarnya merupakan sabuknya kan ya. Kemudian girdernya yang 3 meter, tapi harganya sudah Bapak setting di perkaliannya nanti untuk yang 4 meter gitu ya. Karena untuk kolom itu yang 3,9 yang hampir 4 meter gitu ya. Jadi yang di kuning-kuning itu adalah merupakan peralatan untuk satu buah kolom. Ini peralatan-peralatan ini yang ada di lab kita ya, yang didatangkan pada tahun 2019 ya, jadi masih baru, belum digunakan untuk praktek karena keburu COVID kan ya. Kemudian berikutnya lagi, slide berikutnya geser. Nah ini Bapak ambilkan dari yang potongan tadi yang di warna kuning. Itu jumlah harganya yang dibeli oleh korban ya. Kemudian yang harga yang sebelah paling kiri itu yang diperkirakan untuk satu buah kolomnya ya. Jadi harga satu buah kolom konstruksi acuan perancah itu ya. Jadi totalnya, coba agak atas sedikit aja. Geser ke atas sedikit. Itu kan jangan ke bawah. Di atas yang supaya harga ininya yang kuningnya kelihatan. Terus. Up. Geser ke kanan sedikit. Ke kiri. Oke, udah kelihatan kan ya. Nah ini untuk peralatan satu buah kolom itu ya, totalnya itu udah 61,9 juta ya. Untuk ukuran 80 kali 80 atau 1 meter kali 1 meter ya. Bisa kebayang nggak? Untuk harga satu buah kolom, cetakannya, kalau beli peralatannya itu menghabiskan sekitar 61,9 juta ya. Untuk satu buah kolom. Kemudian kalau untuk harga sewanya, satu buah kolom sekitar 3 juta ya. Tapi itu per 2 minggu. Kalau sewa. Itu harga sewa umumnya sekitar 5% ya dari harga pembelian. Nah itu yang sebelah kanannya itu harga per meter persegi kan ya. Jadi untuk menghitung biaya begisting atau pombok itu satuannya per meter persegi kan ya. Nah di sini per meter perseginya sekitar 242.000 ya per meter perseginya. Nah ini masih mahal karena ini seolah-olah penggunanya hanya untuk satu kali gitu ya. Nah sedangkan untuk begisting supaya ekonomis itu harus digunakan berulang-ulang katanya. Harus berulang-ulang. Nah itu kalau di mata kuliah PADP nanti akan lebih jelas ya mengenai rancangan waktu siklus. Waktu siklus itu adalah untuk perpindahan-perpindahan dari cetakan-cetakan betonnya ya, baik kolom, balok ataupun lantai gitu ya. Nah itu mengenai gambaran tentang biaya satu buah kolom gitu ya. Oleh karena itu bahwa di dalam perencanaan konstruksi acuan perancah itu harus teliti kan ya, karena kalau tidak teliti ya jelas akan berdampak kepada kerugian gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini yang cetakannya bentuk kotak tuh ya, yang diangkut dengan
tower crane atau TC, di mana di dalam pelaksanaannya itu tulangan dipasang terlebih dahulu, kemudian cetakannya dimasukkan dari atas gitu ya. Jadi tinggal disetting saja dan alat-alat tirotnya itu dikencangkan gitu ya pada posisinya. Nah, mengenai tahapan-tahapan pekerjaannya ada di poin-poin di paling belakang di bahan ajar yang pertama disampaikannya. Nah, jadi sistem cetakan kolom itu ada 3 ya. Jadi yang 4 sisi, yang bentuk L atau bentuk siku, dan yang ketiganya adalah bentuk kotak ya. Masing-masing mempunyai kelebihannya gitu ya. Jadi yang bentuk kotak itu di dalam pelaksananya akan lebih cepat dibanding dengan yang bentuk L maupun yang 4 sisi gitu ya. Nah, sekarang ini di proyek-proyek sudah sering digunakan yang bentuk kotak ini karena lebih cepat gitu ya. Tapi ya itu diperlukan alat angkat dan angkutnya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kalau Anda perhatikan gambar ini kalau perhatikan gambar, bukan gambar ya, cetakan kolomnya, itu kalau Anda perhatikan ada 6 ya, tapi sebenarnya itu ada 8. Kalau diperhatikan dengan jelas karena tertutup sama bagian-bagian kolom yang paling depan ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa satu buah cetakan kolom itu harganya sekitar 61 juta sekian gitu ya. Kalau sewa sekitar 3,2, tapi per 2 minggu. Nah, ini untuk memenuhi durasi atau waktu pelaksanaan di dalam metode pelaksanaan, tentu saja di dalam menyiapkan jumlah set cetakan kolom kan tidak satu dan tidak banyak, tapi dihitung supaya durasinya itu terpenuhi. Nah, dalam hal ini untuk proyek ini, jadi di proyek Mutiara Garden ya, itu hanya dibutuhkan 8 set cetakan kolom gitu ya. Zoningnya kalau tidak salah ada 3 zoning gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu hasil rancangan dari metode pelaksanaan untuk proyek itu gitu kan ya. Ya. Jadi yang paling ujung itu sudah kolomnya sudah selesai dikerjakan, ini joining ini baru kolomnya disiapkan dan joining selanjutnya masih belum dikerjakan ya untuk pile cap-nya. Jadi masih kelihatan tiang pancangnya ya, masih nongol-nongol gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bisa lebih jelasin lagi. Jadi, tuning berikutnya sudah mulai untuk dilakukan pengecoran lantainya, lantai basementnya, semi basement, dengan serupnya ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini dilakukan pengecorannya. Jadi, bisa kelihatan kan, bahwa joining yang paling jauh itu sudah mulai untuk pemasangan balok lantai, sementara yang joining kesininya baru pengecoran lantai basementnya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut saja. Dilanjut saja. Terus lanjut aja. Nah, stop. Nah, ini pada bagian yang paling ujung sudah mengerjakan untuk lantai satunya kan ya.
Sementara lantai di zona 2 tadi sudah kelihatan baru kolom, dan zona 3-nya masih yang panjang gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini sudah kelihatan zonanya ya, yang paling ujung itu sudah mulai ke lantai basement 1, 2, 3, mau ke lantai 4 kan ya. Sementara zona 2-nya baru lantai 3. Sementara zona 3-nya baru kolom gitu ya. Nah, ini merupakan rancangan-rancangan dari hasil metode pelaksanaan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kelihatan kan ya. Pembagian zonanya tuh kelihatan kan ya. Ini begistingnya 2 tingkat lantai. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kelihatan kan ya. Pembagian zonanya. Begistingnya 2 tingkat lantai. Oke, lanjut lagi aja. Nah, ini metode pelaksanaannya untuk sistem zoning seperti ini. Dan ke belakangnya itu merupakan metode kerjanya ya untuk pelaksanaan kolom. Coba-coba dibuka dulu. Geser lagi. Oke, lanjut aja ini. Ini akan dijelaskan di mata kuliah PDAP-nya ya. Oke, ini merupakan metode kerjanya ke bawahnya ya. Oke, jadi ke belakangnya itu kan merupakan metode kerja ya, karena materi yang pertama ini itu untuk memberikan pemahaman mengenai metode pelaksanaan itu seperti apa, metode konstruksi seperti apa, kemudian metode kerjanya seperti apa gitu kan ya. Nah, selain yang apa sih, yang berikutnya dari ini itu tadi sudah dijelaskan kan ya, merupakan penjelasan dari pelaksanaan Mutiara Garden tadi gitu ya. Jadi itu di skip saja. Nah, kita lanjut saja ke ini, ke yang materi tadi pagi yang disampaikan, yang ketiganya, yang di PowerPoint ya. Itu untuk tugas 2. Coba diganti. Oke, yang ini dulu ya. Yang di awal dulu, mana yang di awal? Nah, enggak, slide kedua. Nah, ini dulu ya. Nah, ini tadi sebagian sudah disampaikan di atas. Jadi untuk tugas ini mohon dilengkapi gambar tersebut sedang mengerjakan apa gitu aja. Ya, sekali lagi bahwa ini untuk tugas 2 ini di setiap gambar itu gambarnya cukup banyak juga karena untuk pemahamannya di dalam pelaksanaan konstruksi untuk bangunan gedung gitu ya. Itu apa saja gitu ya. Ini pada gambar di atas ada bangunan direksi git dan bedeng pekerja gitu ya. Itu sudah selesai dikerjakan. Jadi para pekerja maupun apa sih namanya, para manajer proyek di sana itu untuk bisa melakukan rapat, dan para pekerja untuk bisa namanya bisa menginap di sana gitu ya.
Nah, sekali lagi ini air kerjanya belum masuk dan demobilisasinya belum masuk tuh ya. Di pekerjaan persiapan, kemudian pengukuran. Nanti Anda tambahkan saja. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bahwa gambar yang di atas tadi juga sudah disampaikan, itu bangunan direksi git dan bedeng kerja, sedangkan di bagian bawah itu menunjukkan persiapan untuk pemancangannya. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini mobilisasi tower crane, kemudian untuk pemancangannya. Ini pengerjaannya dari belakang dulu, karena ada beberapa bangunannya. Terus, ini sudah dilakukan pemancangan tapi untuk bangunan yang di bagian belakang. Kemudian kerjanya ini siang malam ya. Sehingga diperlukan listrik kerja ya. Oke, lanjut lagi. Oke, pekerjaan pemancangan sedang dilakukan di bagian belakang ya dari area proyek ini. Terus dulu aja. Terus ini pelaksanaan pekerjaannya ada pemancangan, ada PLK pada slup gitu ya. Itu yang bagian bangunan belakang. Oke, lanjut. Nah, ini sudah mulai menyiapkan untuk fondasi tower crane kan ya. Oke, lanjut. Nah, itu gambar yang atas bekerjanya malam, sedangkan gambar yang bawahnya itu pekerjaan fondasi tower crane-nya. Terus lanjut lagi. Nah, itu galian tanah untuk bangunan yang di belakang yang sebelah kanannya ya. Yang di bagian bawahnya ya sedang dilakukan persiapannya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini, di slide ini sampai ke belakang. Jadi Bapak hanya ngasih titik-titik saja pelaksanaan pekerjaan apa saja gitu aja. Nah, ini Anda harus isi sesuai dengan yang ada di tampilan gambar tersebut. Jadi, pada gambar tersebut sedang melaksanakan apa saja pekerjaannya ya. Lanjut lagi. Nah, udah kelihatan kan ya yang dekat bedeng itu pondasinya atau selupnya sudah mulai kelihatan gitu ya. Kemudian yang di bagian depannya untuk penempatan-penempatan tiang pancang sudah ada tanda-tandanya yang segi 4 itu kan ya. Pondasi tower crane sudah rampung, tinggal menginstal aja tower crane-nya ya. Oke, lanjut lagi. Itu gambar yang atas kerja malam ya. Yang kerja siang tower crane-nya sudah kelihatan katanya. Kemudian yang bagian depan sebelah kanan sudah kelihatan fondasi pancangnya sudah terpasang ya atau sudah terpancang sebagian. Oke, lanjut lagi. Nah, di bagian depannya sudah kelihatan fondasi yang pancang sudah terpancang ya. Terus lanjut lagi. Nah, di sini udah kelihatan kan ya. Bahwa di bagian depan untuk zona 1 tiang pancangnya sudah hampir semuanya terpancang kan ya. Nah, ini sekali lagi mencerminkan metode pelaksanaan untuk pekerjaan pondasinya ya. Jadi mengikuti zona untuk pekerjaan struktur atas.
Jadi kalau fondasinya sudah selesai seluruhnya dikerjakan pada zona tersebut, maka orang-orang untuk menangani pekerjaan struktur atas sudah bisa mulai gitu ya. Sementara yang mengerjakan fondasi pindah ke zona berikutnya ya. Coba lanjut lagi. Terus masih belum banyak berubah. Nah di sini sudah mulai kelihatan, jadi untuk pekerjaan PLCAP-nya sudah mulai disiapkan ya. Itu papan loganya juga sudah kelihatan terpasangnya di pinggir-pinggir yang panjangnya. Oke lanjut lagi. Oke lanjut lagi. Nah ini bagian belakang sudah dipasang kolom-kolom. Sementara yang di zona 2 sudah mulai pemancangan katanya. Di kamar bawahnya. Oke lanjut lagi. Nah itu yang di bagian belakang balok sudah mulai terpasang ya. Yang di bagian depan itu PLCAP sebagian sudah mulai kelihatan sudah dicor kan ya. Oke lanjut lagi. Nah itu yang di bagian belakang ya, jadi baloknya sudah mulai kelihatan. Kemudian yang di bagian depan yang di zona 1 slope sudah mulai kelihatan aja. Nah ini yang gambar di bawahnya kerja malam ya. Oke lanjut lagi. Nah sekarang baru kelihatan kan ya, bahwa di zona 1 slope sudah hampir selesai semuanya ya. Oke lanjut lagi. Nah itu plat lantainya sudah mulai dicor yang di zona 1 ya. Sementara yang di bagian belakang lantai sebagian sudah mulai dicor. Oke lanjut lagi. Nah ini udah kelihatan antara zona 1, zona 2, dan bangunan belakangnya. Oke lanjut lagi. Oke lanjut dulu aja. Nah sekarang sudah kelihatan perbedaannya ya. Nah Bapak jelaskan aja yang bagian depannya saja. Bahwa zona 1 sudah mulai penulangan kolom aja. Sementara di zona 1 sedang penyiapan slope dan pile cap aja. Oke lanjut lagi. Oke lanjut lagi aja. Nah bahwa yang di zona 1 lantai dasarnya sudah dicor, tulangan-tulangannya sudah, tulang-tulangan kolom sudah banyak terpasang. Kemudian yang di zona 2-nya sudah kelihatan slope-nya kan ya. Tapi belum semuanya selesai dikerjakan. Oke lanjut dulu. Nah di sini kalau diperhatikan gambar yang di zona 1 kan ya, itu cetakan kolomnya hanya ada 4 kan ya, yang di tengah-tengah. Dari as terluar itu sudah dipasang cetakan kolomnya, kemudian as kedua dari yang terluar sebelah kanan juga terpasang. Jadi menunjukkan bahwa bangunan ini penyediaan cetakan kolomnya untuk yang segi 4 set kan ya. 4 set.
Oke, lanjut lagi. Nah, perhatikan gambar yang di atas, bahwa selain 4 set kolom yang bentuk segi 4, ada 2 set lagi yang paling depan, itu kolomnya lingkaran ya, lingkaran. Nah ini antara kolom lingkaran dengan kolom yang segi 4 di tengah-tengahnya itu sedang dilakukan pengecoran ya. Jadi kelihatan ada bucketnya ya, dan ada orang yang bekerja di atas kolom. Jadi sedang melakukan pengecoran untuk kolom. Jadi penyediaan jumlah set untuk kolom, 2 set kolom lingkaran dan 4 set kolom segi 4 ya. Yang tipe yang gede ini. Kalau yang di pinggirnya lagi kan tipenya yang kecil ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini setelah dicoret tentu saja bekistingnya sudah bisa dipindah dan dipindah ke bagian yang lainnya. Jadi pada gambar atas bisa kelihatan. Nah, kolom yang sudah dicor dan bekistingnya sudah dilepas, maka bisa dilanjutkan dengan pekerjaan balok dan lantai. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah balok dulu ya. Nah ini sudah kelihatan terpasang ya baloknya. Nah sementara yang di zona 2 sudah sebagian dicor ya. Sudah sebagian dicor. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang zona 1 kan udah kelihatan. Bekisting, balok, dan lantainya ya. Untuk lantai 1. Sementara zona 2, tulangan kolomnya sudah mulai terpasang sebagian kan ya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, udah kelihatan kan sekarang ya. Jadi perbedaan yang di zona 1 dengan zona 2 kelihatan sekali di sini. Nah ini sekali lagi bahwa bangunan ini, atau proyek ini, dirancang dengan 2 zona. Kemudian cetakan kolomnya yang lingkaran 2 set, yang segi 4 set gitu aja. Oke lanjut. Terus dilanjut aja. Terus dilanjut aja. Nah, kelihatan sekarang kan perbedaannya bahwa zona 1 lantai satunya sudah dicor. Nah, perlu disampaikan di sini bahwa kenapa sih harus dibagi zona gitu aja. Karena pekerjaan itu kan dibatasi oleh jam kerja gitu aja. Bahwa jam kerja itu dalam satu harinya yaitu 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu aja. Atau ada juga yang sampai jam 4 sore. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu yang sangat menentukan dalam hal ini adalah pengecoran ya. Jadi pengecoran harus selesai dalam 1 hari kerja. Di mana dalam 1 hari kerja itu dihitungnya bukan hari kerja full, tetapi jam kerja efektif, yaitu 5 sampai 5,5 jam. Dari 8 jam tersebut. Karena apa? Karena yang 8 jam itu kan akan dikurangi jam istirahat 1 jam. Jadi tinggal 7 jaman gitu. Nah, ada pekerjaan persiapan dan ada pekerjaan pemberesan. Nah, kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah, sehingga yang 7 jam itu jam efektifnya hanya 5 jam sampai 5 jam setengah. Nah, itu yang jadi pedoman untuk menentukan zona-zona pekerjaan. Karena kalau melewati jam kerja
efektif, berarti harus ada ongkos atau biaya tambahan. Dalam hal ini adalah ongkos lembur misalkan ya, atau biaya lembur. Nah kalau jam kerjanya di shift itu lain lagi kan ya. Misalkan 2 shift berarti pekerjaan sampai jam 12 malam, itu lain lagi ceritanya ya. Atau pekerjaan menjadi 3 shift sampai jam 5 subuh gitu aja. Itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau kita mempertimbangkan jam-jam kerja efektif adalah seperti itu kan ya. Jadi dalam satu hari itu hanya 5 jam sampai 5 jam setengah ya. Sehingga volume beton yang harus dicorkan itu harus sesuai dengan jam kerja efektifnya ya. Jadi lebih ada risiko biaya tambahan. Kalau kurang, risikonya juga akan ada, yaitu pekerja akan nganggur gitu ya. Nah, kalau Anda mencermati di dalam metode pelaksanaan ini, jadi kalau pekerjaan kolom yang di zona 1 sudah selesai, kan bisa berpindah ke zona 2 gitu aja. Dan orang-orang pekerjaan bekisting untuk balok lantai, kalau sudah mengerjakan tulangan di zona 1, berpindah juga ke zona 2. Jadi itu artinya